distribusi peluangnya. Ya, setelah kita mempelajari beberapa metode kemarin, yaitu diantaranya fungsi distribusi kumulatif, kemudian juga ada atau fungsi sebaran begitu ya, kemudian ada berdasarkan metode transformasi. Nah, metode transformasi ini masih berkaitan dengan peubah acak tunggal. Jadi bagaimana kondisinya bila nanti peubah acak yang kita punya itu lebih dari satu, atau kemarin kita batasi sebanyak 2 peubah acak atau disebutnya peubah acak ganda. Gitu ya. Nah, kita coba pelajari hari ini dan ada satu topik tambahan lagi nanti yang baru ya. Bagaimana transformasi peubah acak ganda ini kita terapkan. Materinya sudah saya pernah share minggu lalu ya. Di sini coba kita bahas. Memang ini sebetulnya lebih mudah kalau kita pelajari secara luring, teman-teman, sebetulnya ya. Karena ada teknik-teknik pengintegralan untuk khususnya dalam mencari fungsi kepekatan peluang marginal itu yang kalau ganda begitu ya, kemudian mencari marginal masing-masing itu harus kita gambar begitu ya. Nah, sayangnya di materi ini yang saya akan tampilkan ini tidak terlihat bentuk batas pengintegralannya gitu dari gambar atau daerah FKP namanya ya, tapi nanti kita coba kerjakan bersama. Nah, ini apakah sudah terlihat? Saya buka whiteboard dulu. Saya lupa bukanya. Kalau PDF materinya sudah muncul ya, teman-teman? Sudah muncul, tapi maaf Bu, suara Ibu apakah kecil ya? Oh Kedengeran di gitu. saya kecil. Di kalian kecil suara saya? Di yang lain kecil nggak? Tadi agak mendem. Atau aman? Kecil atau aman, teman-teman? Aman, Ibu. Aman, di Adita aman. Di teman-teman yang lain? Aman. Ayo. Aman, Ibu. Oh aman, berarti mungkin di saya kali ya Bu. Microsoft White. Teman-teman, bisa mendengar suara saya? Suara Ibu agak putus-putus, Ibu. Nah, Kalau sekarang benar putus-putus Bu. bentar. Bu. Apakah sekarang ya, atau sama aja? Masih, Bu. Masih, Bu. Putus-putus. Sedih deh kalau gini. Sebentar. Masih putus-putus tidak? Masih putus-putus, Bu. Masih Bu. Oke, ternyata saya yang terpental. Masih?
Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Ibu. Sudah, Sudah, Bu. Ibu. Sudah. Sudah aman. Aman, Ibu. Sudah aman. Ngelek ya, suara saya ngelek ya. Saya pindah posisi dulu teman-teman ya, sebentar ya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, apakah suara saya sekarang sudah terdengar lebih jelas? Sudah lebih jelas, Ibu. Oke. Sekarang coba saya share screen ya. Saya sedang buka whiteboard. Muncul? Muncul, Ibu. Oke, udah clear berarti ya sekarang ya. Nanti kalau di tengah-tengah mulai hilang lagi, mohon disampaikan ya, biar nanti tidak terlalu jauh. Sekarang saya share screen lagi ke topiknya. Oke ya, kalian sudah dapatkan bahan ini. Nanti silakan dibaca kembali. Ya, konsepnya sebetulnya merupakan perluasan dari transformasi pembajak tunggal yang minggu lalu kita pelajari, teman-teman ya. Tapi apa bedanya dengan transformasi pada dua atau lebih peubah acak? Maka nanti kita akan memiliki dua peubah acak. Pertama itu, ya, di
Ini notasinya ada X1 dan X2. Ya, kita berbicara kita batasi pada dua peubah acak atau peubah acak ganda. Jadi di mana X1 dan X2 ini akan punya FKP bersama atau join PDF. Oke, jadi FKP bersamanya ini dinotasikan oleh Fx1, X2 untuk X1 dan X2. Ya, kalau kemarin kita berbicara X dan Y, notasi di indeks bawahnya ini adalah X, dalam kurungnya juga X kecil. Ya, kalau Y kemarin Y-nya besar di luar kurungnya, kemudian dalam kurungnya Y-nya kecil, gitu ya. Jadi X1 dan X2 notasinya hanya menyesuaikan saja. Nah, kemudian ya, ini peubah acak lamanya. Jadi ada X1 dan X2. Kemudian didefinisikan ada peubah acak lainnya, yaitu Y1 dan Y2. Di mana baik Y1 maupun Y2, dia merupakan fungsi dari peubah acak X1 dan X2, teman-teman. Ya, jadi kalau sebelumnya Y sama dengan HX, begitu ya, maka di sini karena ada dua Y-nya, maka Y1 sama dengan H1. Ya, fungsi H1 dari X1 dan X2, Y2 adalah fungsi H2 dari X1 dan X2. Maka nanti yang ingin kita cari apa? FKP bersama bagi Y1 dan Y2 atau dinotasikan F kecil, Y1, Y2 besar untuk nilainya yaitu Y1 dan Y2 yang kecil begitu. Ya, jadi ini hanya perluasan dari transformasi peubah acak tunggal. Berarti perbedaan kedua apa? Untuk inverse-nya nanti kita peroleh dari Y1 dan Y2. Jadi kalau ada peubah acaknya 2, kita butuh inverse-nya sebanyak 2, teman-teman. Ya, jadi nanti dapat X1-nya dan X2-nya ini dari eliminasi kedua fungsi ini. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 peubah acak, ya berarti nanti bentuk transformasinya atau di sini ya Y1, Y2 dan Y3 begitu. Jadi ada 3 buah persamaan atau 3 buah transformasi. Nah, di sini ada teoremanya yang bisa teman-teman baca. Pada intinya adalah tetap bahwa fungsi yang kita harapkan dari H1, H2 itu adalah fungsi 1 ke 1. Sehingga nanti kita akan peroleh inverse untuk X1 itu adalah inverse dari fungsi H1. Ya, jadi H1 inverse dari Y1, Y2, X2-nya adalah ya inverse dari fungsi H2 atau H2 pangkat negatif 1, Y1 dan Y2. Di mana batas Y1, Y2-nya ini di sini cukup tuliskan dulu elemen dari T. Di mana T ini apa? Dia bayangan dari S. Di mana S ini transformasi 1 ke 1 dari fungsi H1 dan H2 tadi. Pada akhirnya nanti kita akan cari Y1 dan Y2-nya, teman-teman. Tapi pada saat nanti kita memperoleh fungsi FKP untuk Y1, Y2, batas Y1, Y2-nya bisa dituliskan dulu seperti ini. Ya, Y1, Y2 elemen dari T, seperti itu. Nah, nanti ya kita akan mencari turunan ya X1 terhadap Y1, X2 terhadap Y2 begitu. Ya, dan jika ada nilainya kontinu dan tidak sama dengan 0, maka FKP bersama bagi Y1 dan Y2 dirumuskan sebagai berikut. Lihat, ya formulanya tidak berbeda jauh dari fungsi atau metode transformasi untuk peubah acak tunggal. Ya, bedanya di sini, oke, kita punya 2 peubah. Ya, jadi nanti FY1, Y2 itu sama dengan fungsi FKP bersama dari X1, X2, tetapi X1-nya diganti oleh inverse-nya, ya, X2 diganti juga oleh inverse-nya nanti dari fungsi Y1 dan Y2, kan seperti itu. Dikali dengan nilai mutlak dari Jacobian, di mana Y1, Y2 elemen dari si T. Nah, bentuk Jacobiannya tentu berbeda dari peubah acak tunggal. Kalau peubah acak tunggal kemarin tinggal turunan 1 kali gitu ya dari H inverse Y-nya terhadap Y gitu kan. Kalau di sini karena kita punya 2 peubah acak, maka Jacobiannya merupakan determinan. Nah, nilai mutlak dari determinan turunkan 1 per 1, teman-teman. Jadi X1 terhadap Y1, tenor parsialnya begitu ya. X1 terhadap Y2, X2 terhadap Y1, dan X2 terhadap Y2. Ini nilai determinannya. Masih ingat cara mencari determinan bagaimana dari Jacobi ini?
Kira-kira seperti apa? Teman-teman, misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, dan ini adalah D. Bagaimana mencari determinannya? A kali AD B dikurangi B. AD dikurangi BC. Oke, AD dikurangi BC. Maka cari dulu nanti turun masing-masing ini ya, lalu kalikan. Ini dikurang ini. Oke, baru nanti nilai mutlak yang kita gunakan dalam mencari fungsi FKP bagi Y1 dan Y2. Seperti itu ya. Jadi ini hanya perluasan dari PU acak tunggal kemarin bentuk transformasinya. Kita lihat kasus yang pertama ya. Saya akan bahas satu kasus teman-teman. Nanti seperti yang saya sampaikan minggu lalu akan ada tugas kelompok yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan sebelum UAS. Tapi tugas ya jatuhnya agar ada poinnya. Nah, di kasus yang pertama ini kita punya PU baca continue X, dia mempunyai sebaran uniform kembali ya, uniform kembali dengan nilai parameternya adalah 0 dan 1. Sedangkan X1 dan X2 merupakan contoh acak bebas dari sebaran ini. Apabila didefinisikan Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 dikurang X2, tentukan. Yang pertama adalah fungsi kepekatan bersama bagi PU bacak Y1 dan Y2, artinya FKP bersama, join PDF antara Y1 dan Y2. Oke. Lalu yang kedua adalah fungsi kepekatan marginalnya bagi PU bacak Y1 dan Y2. Ya, jadi marginal bagi Y1 dan Y2. Nah, begini ketika PU bacak ganda, maka kita bisa mencari dua hal ini. Kalau kemarin kita cukup fungsi kepekatan masing-masing ya, atau fungsi kepekatan dari PU bacak tunggalnya itu sendiri ya. Tapi kalau kita sudah berbicara dua PU bacak ganda, maka kita bisa mencari dua hal, FKP bersamanya dan FKP marginalnya untuk masing-masing variabel. Nah, ini karakteristik dari soal transformasi PU bacak ganda, teman-teman. Ya, jadi akan ada PU bacak yang lamanya, di sini adalah X1 dan X2. Oke, lalu akan didefinisikan PU bacak barunya sesuai dengan banyaknya PU acak lamanya. Gitu. Jadi kita butuh transformasinya lebih dari satu. Kalau dua ya dua, gitu ya, dan seterusnya. Y1-nya X1 plus X2, Y2-nya X1 dikurang X2. Oke, ini PU acak X awalnya tunggal itu adalah uniform 01. Sekarang kita coba kerjakan ya. Sorry, saya udah share screen ya. Coba sekarang saya pindah ke whiteboard. Apakah muncul whiteboardnya? Belum muncul, Ibu. Belum muncul? Wah, padahal saya sudah share screen. Biar nggak usah bolak-balik. Nah, sudah. Udah, Bu. Ya. Tolong diperhatikan baik-baik. Ya, supaya kita kerjakan, kita tulis diketahui bahwa X berdistribusi uniform 0,1. Oke. Kemudian kita tadi diketahui juga bahwa Y1 sama dengan X1 plus X2 dan Y2 sama dengan X1 dikurangi X2. Oke. Yang ditanyakan adalah pertama adalah FKP bersama dari Y1 dan Y2 ya. Atau kalau kalian mau nuliskannya langsung FY1 Y2 seperti ini juga tidak masalah.
Ya. Yang kedua adalah FKP marginal bagi Y1 dan FKP marginal bagi Y2. Sudah di-record belum nih? Udah. Barangkali lupa di-record. Ya. Oke. Kemudian kita jawab dulu poin untuk yang A. Pertanyaan A ya. Kira-kira yang kita lakukan pertama apa? Definisikan fx. Fx, oke. Ya. Yang untuk jawaban poin A, yang pertama adalah kita tuliskan FKP bagi peubah acak X. Apa FKP bagi X? Uniform 01. 1. 1 ya. 1 dibagi 1 dikurang 0 gitu ya, sama dengan 1. Batas X-nya dari 0 sampai dengan 1. 0 untuk X lainnya. Artinya nanti ujian kalian bawa tabel sakti ya, barangkali ada distribusi umum yang perlu kalian lihat karena tidak hafal ya. Metode yang kedua, tahap yang kedua kita mencari apa? Kira-kira? FKP bagi X1 dan X2. Oke, apa Zidan? FKP bagi X1 dan X2. Betul ya, FKP bagi X1 dan X2. Karena dari formula umumnya nanti untuk dapat FY1, Y2, kita butuh yang namanya Fx1 dan Fx2, teman-teman. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Ya. Ingat bahwa di soal diketahui dia merupakan contoh acak yang saling bebas. X1 dan X2 ini ya, di dalam soal dikatakan dia merupakan contoh yang saling bebas. Nah, acak saling bebas, yang mana tentunya dia sama-sama berdistribusi uniform. Berarti untuk mendapatkan FY1, FY2, Fx1. Bagaimana mendapatkannya? Ingat bebas stokastik. Apa definisinya? Kalau dia saling bebas, maka FKP bersamanya apa? 1. Udah pernah saya jelaskan. Ayo. Kalau X dan Y saling bebas, ini masing-masing punya Fx, ini punya Fy, gitu. Atau di sini X1, X2, mereka saling bebas, masing-masing punya Fx, maka fungsi bersamanya bagaimana cara memperolehnya? Fx1 dikali Fx2. Ya, jangan lupa. Itu sangat bermanfaat kalau kita berbicara peubah acak ganda atau lebih dari 2. Maka ini sama saja dengan Fx1 dikali Fx2, teman-teman ya. Fx1, Fx2 itu sama dengan Fx, teman-teman. Jadi logikanya gini, kita punya populasi berdistribusi uniform 0,1. Ya kan? Di sini kita ambil sampel, ada X1, ada X2. Ya dia juga kalau dikatakan saling bebas ya dan identik dengan sebaran uniform, artinya dia juga uniform 0,1. Si ini juga uniform 0,1. Begitu. Maka uniform 0,1 tadi kita sudah dapatkan nilainya adalah 1. Ya, berarti ini 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya, berarti FKP bagi X1 dan X2,
ya adalah satu, ya, untuk X1 di antara 0 sampai dengan 1, begitu pula untuk X2. Dan 0 untuk X1 dan X2 lainnya. Coba step yang selanjutnya apa? Ini berikan tanda ya nanti. Karena dia dibutuhkan pada saat mencari FY1, FY2. Selanjutnya, kita harus mencari, berarti kan pertanyaannya nanti X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu kan. Artinya sama saja kita menentukan inverse. Teman-teman. Ya, jadi kita lihat lagi di sana ada Y1. Ya. Nah, ini Y1 adalah X1 plus X2 atau disebutnya H1 dari X1 dan X2 gitu ya. Ini berarti H2 X1 X2. Sehingga ya, kalau misalnya kita punya dua persamaan, mau cari X1 maupun cari X2, bagaimana caranya? Bisa gunakan metode eliminasi ya. Jadi kalau kita tulis lagi persamaan tadi sebelumnya X1 plus X2 sama dengan Y1, yang satunya adalah X1 dikurang X2 sama dengan Y2. Misalnya mau cari X1 dulu. Berarti ini kita jumlahkan. Ya, jadi 2X1 sama dengan Y1 plus Y2, maka X1 adalah setengah dari Y1 plus Y2 atau Y1 plus Y2 dibagi 2. Ya, di mana ini merupakan inverse dari X1, X2. Ya. Terus yang pertama. Maka dengan cara yang sama kita bisa mencari untuk X2. Oke, kita kurangi. Jadinya 2X2 sama dengan Y1 dikurangi Y2. Sehingga X2 adalah setengah dikali Y1 dikurangi Y2. Oke, ini adalah inverse keduanya. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Ibu, permisi mau tanya. Kok menentukan inverse ditentukan terlebih dahulu ya, Bu? Yang tadi coba ke atas. Oke. Ditentukan dulu FKP-nya. Mana? Yang mana? FKP yang mana? Ini FKP bagi X dan FKP bagi X1 dan X2. Oke, sekarang kita kembali ke materinya. Sudah di PDF belum, Bintang? Sudah. Oke, sekarang lihat bagaimana formula untuk mencari FY1Y2. Ya, itu kita butuhkan di sini Fx1, X2, Bintang. Ya, kita butuhkan Fx1 dan X2. Artinya apa? Dari mana kita dapat Fx1 dan X2? Maka kita harus cari Fx1-nya apa, Fx2-nya apa. Sampai situ paham, Bintang? Paham, Ibu. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan masing-masing Fx1 dan Fx2? Di soal, ya, dikatakan bahwa X1 dan X2 merupakan contoh acak bebas dari sebaran uniform. Artinya kalau peubah acak X itu memiliki sebaran uniform, kemudian kita ambil sampel sebanyak 2, X1 dan X2,
maka masing-masing juga sebarannya uniform. Sehingga fx1-nya uniform 01, fx2-nya uniform 01. Bagaimana fx1 x2-nya? Berarti tinggal dikalikan fx1 dan fx1 dikali fx2. Karena apa? Karena x1 dan x2 saling bebas. Contoh acak bebas. Begitu, Bintang. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Oke ya, teman-teman juga yang lain ya, kalau misalnya tidak mengerti boleh ditanyakan, kenapa Bu harus cari? Ya karena kita berbicara PU bacak ganda, maka nanti yang akan disubstitusikan nilai inversnya ini adalah kepada fungsi kepekatan peluang bersamanya, bukan kepada fx yang tunggal, gitu ya. Oke, berarti fx1, x2-nya kita sudah punya, ya. Inverse-nya kita sudah punya, apalagi yang kita bisa cari berdasarkan formula tadi yang kita butuhkan. Nih, ini kan inverse yang pertama sudah tadi ya, X1. Ini X2 nih. Berarti yang terakhir adalah apa ini? Jacobian turunan. Jacobiannya. Oke ya, kita tentukan Jacobiannya. Menentukan Jacobian ya, atau si J, teman-teman. Ya, tadi Jacobian itu merupakan determinan dari X1 terhadap turunan X1 terhadap Y1 do X1 terhadap Y2. Ya, ini posisinya seperti ini ya. Do X2 terhadap Y1 dan X2 terhadap Y2. Oke. Turunan X1 terhadap Y1. Lihat dari bentuk inverse-nya dia. Yang ini nih. Berapa nilainya? X1 terhadap Y1. Setengah. Iya, setengah. Turunan X1 terhadap Y2? Setengah. Setengah. Oke. X2 terhadap Y1 berarti lihatnya dari inverse yang kedua. X2 terhadap Y1 berapa? Setengah. X2 terhadap Y2? Min setengah. Oke, min setengah. Berarti determinannya setengah ya, dikali negatif setengah, dikurangi setengah, dikali setengah. Jacobiannya berarti berapa? Negatif 1/4 dikurangi 1/4. Negatif 2/4 atau negatif? Min setengah. Oke, min setengah. Ya, nah Jacobiannya sudah ada, berarti semuanya udah lengkap informasinya. Tinggal kita tentukan ya FKP bagi Y1 dan Y2. Kita tulis dulu rumus umumnya ya, bahwa FY1, FY2 itu sama dengan Fx1, Fx2 ya, tetapi ya nilai X-nya diganti oleh nilai inverse yang pertama tadi. X2, X2-nya diganti oleh inverse yang keduanya tadi. Ya. Dikali nilai mutlak dari Jacobian. Di mana baik Y1 dan Y2 elemen dari T. Oke, ini adalah formula umumnya. Nah, ini kan sebetulnya sama saja dengan X1
Ini adalah X2. Sekarang coba lihat kembali ya, fx1, x2 itu apa bentuknya tadi di atas? Ya. Nah, ini. 1 untuk X1 maupun X2-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Ada tidak unsur variabel X di dalam fx1, x2, teman-teman? Nggak ada. Tidak ada. Berarti siapapun X-nya, berapapun X yang akan disubstitusikan, ya, maka nilai dari ini ya berapa? Sesuai inverse-nya. Iya, fx1, x2-nya kan 1. Berarti kan logikanya harus kita substitusikan di sana x1-nya adalah ini, x2-nya adalah ini, gitu kan? Yang tadi kita peroleh inverse-nya nih. Ini bisa tidak disubstitusikan ke fx1, x2-nya? Tidak Bisa, Ibu. Tidak bisa karena dia bentuknya konstan. Konstanta. Ya, dia 1. Ya, jadi kalau di sini misalnya adalah 1 dikali X. 1 dikali X2 atau X1, X2. Maka X1, X2-nya ganti dengan ini. Setengah kali Y1 plus Y2 dikali setengah kali Y1 min Y2 gitu kan. Tapi kan ini konstanta ya. Kalau dari awal udah konstanta ya berarti dia tetap konstanta, teman-teman. Ya, berarti di sini ya, untuk yang warnanya merah seperti orange ya. Orange ini begitu ya. Itu nilainya tetap 1. 1 dikali nilai mutlak dari Jacobiannya tadi adalah negatif setengah. Ya. Berarti sama dengan 1 dikali setengah. Ya, sama dengan setengah. Nah, ya jadi si FY1, FY2-nya sama dengan setengah untuk Y1, Y2-nya elemen T, dan 0 untuk Y1 dan Y2 lain. Nah, nanti tugas kita adalah mencari ini. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Tapi ini yang A atau yang B, Bu? Ini baru yang A, bintang. Ini baru pertanyaan yang A. FKP bersama bagi Y1 dan Y2. Sama tidak jawabannya ya? Sama ya? Setengah. Nah, kalian lihat tuh, persoalan berikutnya adalah menentukan batas nilai bagi Y1 dan Y2. Atau dia merupakan anggota dari si himpunan T ini. Begitu. Ya, sampai menentukan FKP bersamanya dulu. Bisa dipahami? Bisa, Bisa Bu. ya? Oke ya. Kita batasi sampai 20 bacak ya. Jadi ini sudah representatif untuk menggambarkan apa namanya bentuk kasusnya gitu ya. Oke. Saya coba bisa. Nah, kalau online perlu bersabar ya. Lagi buka aplikasi whiteboard seperti ini jadinya kadang nge-lag. Nah. Oke, sekarang kita tentukan batas bagi Y1 dan Y2-nya. Ya, berarti di sini tambahkan satu step lagi untuk lebih jelasnya sebetulnya T ini siapa gitu ya atau berapa range-nya. Maka kita menentukan batas nilai bagi Y1 dan Y2, teman-teman. Tadi kita punya X1-nya itu berada di antara 0 sampai 1 ya. Berarti kita tulis dulu untuk yang pertama, itu untuk X1 di antara 0 sampai dengan 1. Ya. Ini nilainya setara dengan ketika kita substitusikan X1-nya yang diperoleh dari inverse tadi. Di mana X1 tadi merupakan setengah.
dikali Y1 ditambah Y2. Nah, seperti ini. Ya, maka kita tulis ulang bisa jadi Y1 plus Y2. Ini berada di antara 0 sampai dengan 2. Nah, ini ya, itu juga sama dengan Y1 plus Y2 lebih besar dari 0, gitu kan? Dan Y1 plus Y2 lebih kecil dari 2. Ya, atau kalau kita mau lihat per Y1, Y2-nya begitu ya, maka di sini kita bisa tuliskan Y2 lebih besar dari negatif Y1 dan Y2 lebih kecil dari 2 dikurangi Y1. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya, oke. Ini untuk X1 berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, bagaimana kalau X1-nya, X2-nya berada di antara 0 sampai dengan 1? Maka, ganti warnanya. Untuk X2 berada di antara 0 sampai dengan 1. Maka kita bisa tuliskan di sini nilai inverse-nya begitu ya. X2 itu tadi setengah dikali Y1 dikurangi Y2. Oke, maka ini bisa kita tuliskan Y1 dikurangi Y2 lebih kecil dari 2. Ya, sehingga bisa kita tulis Y1 dikurangi Y2-nya itu lebih besar dari 0 dan Y1 dikurangi Y2-nya lebih kecil dari 2. Ya, sehingga kalau mau ditulis lagi ini bisa ditulis Y2 itu lebih kecil dari Y1 dan Y2 lebih besar dari Y1 kurangi 2. Nah, jadi kalau ditanya batas Y1 Y2-nya bagaimana? Ya seperti ini bentuknya, teman-teman. Ya. Sehingga gitu ya. Batas nilai bagi Y1 dan Y2 adalah tulis tadi yang sudah kita peroleh di sebelumnya. Nih, Y2 lebih besar dari negatif Y1, Y2 lebih kecil dari 2 dikurangi Y1, Y2 lebih kecil dari Y1, dan Y2 lebih besar dari Y1 dikurangi Y2. Seperti itu jawabannya. Ya, Y2 lebih besar dari negatif Y1, kemudian Y2 lebih kecil dari 2 dikurangi 1, kemudian Y2 lebih kecil dari Y1, Y2 lebih besar dari Y1 dikurangi 2. Ya. Ini adalah batas bagi Y1 dan Y2. Nah, artinya apa? Ya. Ini kan berbentuk daerah. Ya, atau range atau ya daerah lah gitu ya. Jadi ada suatu batasan-batasan yang kalau kita gambarkan nanti dia berbentuk daerah. Nah, seperti misalnya Y2 lebih besar dari negatif Y1 itu daerahnya mana sih? Dibatasi oleh Y2 kurang dari 2 dikurangi 1 dan seterusnya, teman-teman. Ya, ini bedanya dari PU bacak tunggal. Jadi kita harus gambarkan sebetulnya FY1 Y2 itu daerahnya yang mana gitu ya. Nah, itu bisa terlihat dengan kita mengsketsa si batas ini 1/1. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan tidak sebelum kita sketsa? Saya mau nanya, Bu. Ya, siapa ini? Septi, Bu. Oh, Septi. Ya, gimana, Sep? Itu kan dari tadi Y2-nya yang di sebelah kiri ya, Bu. Kalau mau nulisnya Y1 boleh, Bu? Boleh. Sama aja, Bu. Boleh. Berarti sama aja. kan ya, Bu? Y1 semua dulu.
Iya, betul. Boleh. Ya, Oh, mau Y1 dulu atau mau Y2 dulu boleh. Tapi yang pasti kan ini ada kaitan Y1 dan Y2 di sini ya. Gak apa-apa. Kalau kalian mau nulis Y1 dulu nggak apa-apa. makasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan yang B sekarang ya. Bagaimana FKP marginal bagi Y1 dan Y2. Nah, ini ya, kalau ditransformasi PU bacak ganda ya, kita harus menggambarkan daerahnya dulu ya untuk menentukan FKP bagi Y1 dan Y2-nya. Karena apa? Nanti batas integralnya itu harus disesuaikan dengan daerah FY1 Y2-nya. Oke. Cukup panjang kan ini ke bawah? Oke. Kita buat garis dulu pembatas ya. Nggak lurus. Nah, apa ya? Tapi ini ada batasnya ya. Oke. Nah, oke. Sekarang kita jawab FKP bagi si FKP marginal ya, bagi Y1 dan si Y2 ini. Oke. Masih ingat nggak kalian dari FKP bersama mencari FKP marginal? Ya, maka di sini jawaban poin B. Pertama adalah sketsa dulu daerahnya. Ya. Sketsa dulu daerahnya tadi dengan batas. Ya, ini saya tulis lagi biar kalian bisa paham ya. Buat sketsa daerah bagi FKP bersama Y1 dan Y2. Ya. Dengan batasnya, ya kita coba tulis lagi tadi, Y2 lebih besar dari negatif Y1. Ya, kalian mau Y1 dulu boleh. Ya. Kemudian Y2 lebih kecil dari 2 dikurang Y1. Kemudian Y2 lebih kecil dari Y1. Terakhir adalah Y2 lebih besar dari Y1 dikurang 2. Nah, kita kan harus cari masing-masing ini teman-teman. Ini daerahnya yang mana, ini daerahnya yang mana, ini daerah yang mana, ini daerah yang mana. Ini daerah punyanya si ini. Makanya nanti untuk cari FY1, batas integralnya itu harus yang ada di wilayah yang dibatasi oleh 4 ini gitu ya. Jadi nggak bisa sembarang ambil batas integralnya nanti. Oke, berarti caranya bagaimana? Kita gambarkan dulu saja persamaan Y2 sama dengan negatif Y1. Ya, Y2 sama dengan 2 min Y1. Y2 sama dengan Y1. Dan Y2 sama dengan Y1 min 2. Sebelum akhirnya kita menentukan mana yang ini daerahnya lebih besar, ini lebih kecil, dan ini lebih besar. Begitu, ya. Kalian bisa kan membuat persamaan garis Y2 sama dengan min Y1? Bisa, Ibu. Caranya bagaimana? Dibuat apa? Koordinat kartesius.
Ada Y1. Satu-satu gitu ya. Y1. Betul. Ya, Bintang. Ya. Jadi kalau mau lebih mempermudah, kalian boleh buat tabel. Ya, misalnya ini Y1, ini Y2. Begitu ya. Jadi kalau misalnya Y1-nya -1, maka Y2-nya berapa? 1. 1, gitu kan? Misalnya di sini 0, maka di sini 0. Ini 1, maka ini -1, dan seterusnya. Terserah kalian mulainya dari berapa, gitu kan? Begitu juga untuk ini. Sehingga kan nanti ini kalian peroleh -1,1, gitu kan? Ini titiknya 0,0, ini 1,-1, dan seterusnya. Begitu juga dengan ini ya, kalau Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Misalnya dari 1 saya buatnya, maka kalau Y1-nya 1, Y2-nya 1, gitu kan? 2 dikurang 1. Kalau Y1-nya 2, maka ini 0. Kalau Y1-nya 3, maka -1. Kalau 4, maka di sini -2. Begitu seterusnya teman-teman ya, untuk mempermudah Y1 sama dengan Y2 gampang ya. Ini 11, 00, sorry. Misalnya 22 gitu ya. 33 dan seterusnya. Ini dan seterusnya ya. Terserah, yang penting bisa menggambarkan kira-kira titiknya seperti apa. Saya teruskan dulu, kalau biar rapi sih ini ya. Kalau pahamnya sih saya yakin kalian paham. Misalnya di sini dari 1 berarti ini -1, kalau 2 berarti 0 gitu ya. Kalau 3 berarti 1 dan seterusnya. Ya, baru kita buat gambarnya. Nah, ini PR-nya di sini kalau online ya. Sebetulnya bisa pakai Desmos ya, tapi nanti untuk menghitung integralnya nggak kelihatan. Ya, jadi kalau digambar, ini ada yang sambil ini nggak sih? Lah, sambil liburan nih jangan menyimak kuliah saya tuh sambil ngopi, lihat pegunungan, ya kan? Ada kayaknya ini ya, yang sambil healing-healing nih. Ini Y2, ya. Ini Y1. Oke, misalnya kalian ambil titik yang ini, -1,1, 0,0, -1,1 mungkin di sini. Ya, 0,0 gitu ya, 1,-1. Ya, kemudian -1,1 di sini ya, di atas 0,0, kemudian 1,-1 mungkin di sini gitu kan, dan seterusnya ya. Maka garis ini anggaplah lurus, nanti kalian buat yang bagus ya di buku catatan kalian. Ini adalah garis yang Y2 sama dengan min Y1. Y2 sama dengan min Y1. Oke. Nanti kita garis lagi yang selanjutnya. Y2 sama dengan 2 min Y1. Kalian plotting 1,1, 2,0, dan seterusnya. Ya, di sini ada 2,0. 1, 2, anggaplah di sini ya. Kalian buat nanti di sini. Ini adalah garis tadi. Y2 sama dengan Y2 sama dengan apa? 2 min Y1. Oke. Sekarang Y2 sama dengan Y1 kan? Yang ini nih yang ketiga Y2 sama dengan Y1. Nah, ini mudah ya.
Kalau Y2 sama dengan Y1. Oh, sorry, ini kita tuliskan 0 di sini ya. Ini 0,0. Aduh, gambarnya nggak bagus ya. Astagfirullah. Nah, ini Y2 sama dengan Y1. Itu satu lagi adalah Y2 sama dengan Y1 min 2. Oke, ya, ini adalah Y2 sama dengan Y1 dikurangi 2. Sebetulnya dari sini kalian bisa melihat daerahnya ya. Ini belah ketupat sebetulnya ya. Gambarnya kurang bagus, nanti kalian rapikan. Nah, kalian lihat, Y2 lebih besar dari negatif Y1. Y2 lebih besar dari min Y1. Ya, garisnya kan yang ini nih. Y2 sama dengan min Y1. Kalau Y2 lebih besar dari min Y1, berarti kira-kira ke atas atau ke bawah? Yang diarsirnya? Ke bawah. Y2 lebih besar dari min Y1, ke atas ya. Lebih Jadi besar. nanti caranya adalah kalian coba ambil titiknya. Ambil titik di bawah garis ini dan ambil titik di atas garis ini. Yang mana yang pernyataannya benar, yaitu Y2-nya lebih besar dari min Y1. Gitu ya. Itu posisinya ada di sebelah atas. Ya, sehingga ini daerahnya adalah ke atas. Jadi sebetulnya ini sampai sana ya. Kemudian Y2 lebih kecil dari 2 min Y1. Y2 lebih kecil dari 2 min Y1. Maka kita lihat garis Y2 sama dengan 2 min Y1. Yang ini. Nah, kalau kalian nanti ambil satu titik, yang posisinya Y2 lebih kecil dari 2 min Y1, itu adalah posisinya ke bawah. Jadi kalau diarsir, ya, dia dari garisnya dia itu ke bawah. Jadi garisnya ini. Persamaan ketiga, ya, itu adalah Y1, Y2 lebih kecil dari Y1. Y2 sama dengan Y1-nya yang ini. Y2 lebih kecil dari Y1. Wilayahnya itu yang ke bawah, teman-teman. Ambil satu titik di atas garis itu atau di bawah garis itu, ya. Nanti lihat posisi yang benar yang mana yang lebih kecil. Dia posisinya ke bawah sini. Dan yang terakhir itu adalah Y2 lebih besar dari Y1 dikurang Y2. Tentu lawan yang tadi ya. Jadi dia ke atas. Warna apa yang belum masuk? Ini ya. Ini garis ini arsir atasnya. Nah, sekarang yang kena arsiran 4-4-nya yang mana? Yang di kotak belah ketupat. Betul. Nggak jelas banget ya gambarnya. Nanti kalian perbaiki ya. Tapi yang jelas ini wilayahnya. Nah, gitu. Jadi FY1, FY2 tuh ada di sini, teman-teman. Ini FY1, Y2. Nanti dalam mencari FKP marginal bagi Y1 dan Y2, kita harus gunakan daerah ini. Ya, yuk kita lihat. Kalau kalian amati lebih jelas nanti ya, titik potongnya, begitu ya. Di sini itu adalah 1,1. Ini yang atas, 1,1. Yang sebelah kanan ini itu adalah 2,0. Yang bawah ini adalah 1, negatif 1. Yang sebelah kiri ini adalah 0,0. Oke, jadi kita gambarkan bersihnya gitu ya. Kalau digambar bersih, saya buat belah ketupat. Nggak bagus banget ya. Nggak apa ya,
Ini adalah 0,0. Ini adalah 1,1. Ini adalah 2,0. Saya ulang lagi. Yang bawah ini adalah 1,-1. Sekarang ya saya tanya. Yang ini nih. Garis yang ini. Itu persamaannya apa bentuknya? Ya, sebelah kiri ini. Ini kan berarti persamaannya yang mana? Kalau ditelusuri. Nih, Y2 sama dengan Y1 ya. Nih kalian lihat yang posisi sebelah sini. Ya, maka dia Y2 sama dengan Y1. Ini adalah Y2 sama dengan Y1. Untuk garis yang ini, sebelah kanan ini, ya, berarti yang ini ya, ini kita tarik. Y2 sama dengan 2 min Y1. Jadi ini Y2 sama dengan 2 min Y1. Oke, yang bawah kiri, yang sebelah sini, ya kita tarik, ini Y2 sama dengan min Y1. Y2 sama dengan min Y1. Ya. Yang sebelah kanan bawah, ini yang ini kita tarik ke atas, Y2 sama dengan Y1 min 2. Berarti di sini Y2 sama dengan Y1 min 2. Ya, jadi daerahnya adalah ini. Baru kita sekarang coba tentukan FKP marginal bagi si Y1 misalnya ya. Nah, ini sudah panjang belum? Lagi ya. Masya Allah, udah setengah 10. Oh, ini masih panjang. Terlalu besar. Ya. FKP marginal bagi Y1. Coba, dari daerah ini, daerah yang sudah diarsir ini, Y1-nya batasnya dari berapa sampai berapa, teman-teman? 0 sampai 2. Bagus. Nah, berapa? 0 sampai 2. Oke. Dari mana 0 sampai 2-nya? Coba. Karena Teman-teman yang lain mungkin belum paham. berdasarkan keseluruhan yang diarsir, jadi masuknya 0 sampai 2. Ini. Bagus. Intervalnya. Bagus bintang ya. Bagus tadi Tani juga menjawab ya. Nah, lihatnya dari sini. Ya. Nih Y1. Ini kan titiknya 1,2 teman-teman. Berarti dari sini sampai sini. Ya. Berarti sebetulnya batas Y1 itu secara keseluruhan itu dari 0 sampai dengan 2. Tentukan dulu batasnya biar gampang. 0 sampai dengan 2. Jadi kalau digambar gitu ya, dari belah ketupat tadi, ini tuh garis Y1 sama dengan 0, dan ini adalah garis Y1 sama dengan 2. Yang di tengah ini adalah Y1 sama dengan 1. Nah, kita kan mau cari FY1 ya. Kalian ingat bahwa bagaimana untuk dapatkan FY1 itu adalah integral dari FKP bersamanya Y1 dan Y2 terhadap siapa integralnya? Y2. Kalau cari Y1, oke, di Y2. Oke. Dia vertikal ya, Y1 tuh garis Y1 sama dengan 0, Y1 sama dengan 2 vertikal. Maka untuk mencari integral ini, teman-teman, kita coba ambil potongan-potongan sini untuk melihat batas bawah dan batas atasnya itu
itu siapa? Sekarang saya tanya, untuk daerah yang warna hijau, ya, dengan yang warna orange, ini batas atas dan bawahnya beda atau sama? Beda, Bu. Sama. Beda. Ada yang bilang sama. Ayo. Kenapa beda? Karena teman-teman, untuk yang warna hijau, batas atasnya itu ini, yang atas ini. Batas bawahnya adalah yang ini. Ketika kita lanjutkan arsir ke sebelah kanan, batas atasnya bukan yang ini lagi, tetapi yang ini. Ya, batas bawahnya adalah yang bawahnya yang ini, bukan yang ini lagi. Ya, jadi ini yang sebelah kiri batas atasnya, ini batas bawahnya. Ketika kita bergerak ke kanan, fungsinya garisnya bukan yang atas A lagi, tapi yang C. Dan si D batas bawahnya. Nah, sehingga apa? Kita harus pecah daerah ini menjadi dua bagian. Ya, bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 batas Y1-nya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai 1. Oke, batas 2-nya berarti 1 sampai 2. betul. Ya, berarti untuk mencari FY1 ini, kita harus pecah dia untuk Y1-nya antara 0 sampai 1 dulu, baru Y1 dari 1 sampai 2. Ya, berarti kita coba cari dulu untuk ya Y1-nya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 atau tambahkan lebih kecil sama dengan 1. Ya. Karena salah satunya nanti harus ada tanda sama dengannya ya. Nah, berarti tulis ulang FY1-nya. FY1 integral dari FY1 Y2 gitu ya terhadap Y2. Berarti kan sekarang untuk mencari FY1 antara 0 sampai 1, kita lihat Y2-nya batasnya. Untuk yang daerah 1, untuk Y berada di antara 0 sampai dengan 1, kita lihat batas atasnya itu adalah si A. Ya. A itu apa tadi garisnya? A itu adalah garis yang ini, Y2 sama dengan Y1. Ya. Berarti Y2-nya berapa, teman-teman? Y2-nya ya 1, betul. Y2-nya sama dengan Y1, ya. Karena di sini kan Y2 sama dengan Y1. Persamaan garis ini adalah Y2 sama dengan Y1. Batas atasnya ini kan, Y2 sama dengan Y1. Kita integralkan terhadap Y2, maka Y2-nya sama dengan Y1. Maka batas atasnya adalah Y1. Batas bawahnya, untuk daerah pertama, yang ini kan, yang B kan, lihat. B itu yang mana? Yang ini nih. Y2 sama dengan negatif Y1. Berarti Y2-nya negatif Y1. Berarti batas bawahnya di sini adalah negatif Y1. Baru kita substitusikan ya FY1 Y2-nya tadi siapa? Setengah ya. Kalau kalian lihat di atas, FKP bersamanya adalah setengah DY2 begitu. Maka ini menjadi setengah Y2 dengan batas bawah Y2-nya adalah min Y1, batas atasnya adalah Y1. Menjadi setengah dikali Y1 dikurangi negatif Y1 sama dengan setengah dikali 2Y1 sama dengan 1. Ini untuk Y1-nya berada di antara 0 sampai 1. Ya. Bagaimana jika dia Y-nya berada di antara 1 dan 2? Ya, berarti untuk Y1-nya berada di antara 1 dan 2 begitu. Maka langsung saja kita tuliskan FY1 Y1 sama dengan integral dari F Y1 Y2 terhadap Y2. Oke, sekarang lihat daerah 2.
Lihat daerah 2 sebelah sini. Batas atasnya yang C atau yang D? Yang C. Yang C ya, batas atasnya yang C, batas bawahnya yang D, teman-teman. Jadi kalau kita ambil secara vertikal, yang atas itu jadi batas atas persamaan garisnya, yang bawah itu jadi batas bawahnya. Kalau nanti kita ambilnya horizontal, berarti batas atasnya itu bisa yang kanan, batas bawahnya adalah yang kiri gitu ya, bentuk daerahnya. Yang C ini ya, itu adalah, nah, Y2 sama dengan 2 min Y1. Ya, berarti yang D-nya adalah Y2 sama dengan Y1 min 2. Berarti batas bawahnya adalah Y1 dikurang 2, batas atasnya adalah 2 dikurang Y1. Ya, ini dari Y1 dikurang 2 sampai 2 dikurangi Y1. Ya, kita tulis ulang, Y1 dikurang 2, 2 dikurang Y1 dari setengah di Y2. Oke, berarti ini setengah Y2 dengan batas bawahnya adalah Y1 dikurang 2 sampai dengan 2 dikurang Y1. Oke, teruskan jadi setengah gitu ya. Dikali 2 min Y1 dikurangi Y1 dikurangi 2. Di berapa nih? Setengah dikali 2 dikurang min 2 jadi 4. Min Y1 dikurang Y1 jadi min 2Y1. Berarti 2 dikurangi Y1 ya. Nah, berarti sudah lengkap untuk Y1 nih, teman-teman. Sehingga FY1 ya, tadi yang pertama adalah Y1. Ini untuk Y1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Lalu 2 min Y1 di antara 1 sampai dengan 2. Dan 0 untuk Y1 lainnya. Bisa dipahami sampai sini tidak, teman-teman, untuk Y1? Ibu bukannya yang 2 itu 2 dikurang 2 ya? 2 nggak jadi deh, bener-bener nggak jadi. Saya kira itu dikurang jadinya 0, nggak jadi. Iya, jadi kan ketemu negatif lagi jadi positif ya? Iya. Ya, ini negatifnya 1 dikurangnya 1 jadi negatif 2Y. Ya, jadi 2 min Y1 untuk yang Y-nya Y1 dari 1 sampai 2. Ini FY1. Ya, cukup panjang memang ya. Tapi teman-teman kalau sudah mengerti idenya ya, untuk yang FY2 pasti bisa. Ayo kita coba ya. Saya buatkan garis dulu. Silakan kalau ada yang ingin sambil ditanyakan ya. Berarti kita buat garis lagi. Kecilan. Oke. FKP marginal
bagi Y2 ya. Y2 berarti batasnya dari berapa sampai berapa? 1 sampai min 1. Dari berapa? 1 sampai min 1. 1 sampai min 1 atau dari min 1 sampai 1? Min 1 Min 1 sampai 1. Iya, ya jangan terbalik, jangan dari besar ke kecil. Dari min 1 sampai 1 ya. Berarti kita gambar ulang di sini biar nggak bolak-balik ya. Sebelah kepatnya ini. Oke ya. Jadi ini kan tadi titiknya 1,1. Ini 2,0. Ini 0,0. Ini adalah 1, negatif 1. Ya, kalau di Kartesius, Y1 kan yang X gitu ya, Y2 kan yang Y. Maka kalau batas Y2 berarti kita ambil yang ini misalnya gitu ya, yang horizontalnya. Maka kalau di sini, ini batasnya, batas atasnya adalah 1, batas bawahnya itu adalah negatif 1. Jadi kalau di tengah-tengah sini ya, itu Y2-nya sama dengan 0. Oke, jadi sama halnya dengan tadi pada Y1, ini horizontal ya. Jadi kalau kita ambil yang bawah dengan yang atas, batas bawah, batas atasnya akan berbeda. Ya, karena misalnya di sini daerah 1, ini daerah 2. Nah, oke, berarti yang ini nih yang sebelah ini A, ini B, ya, ini batas bawahnya, ini batas atasnya. Ketika kita naik ke daerah 2, batas bawahnya jadi yang C, batas atasnya jadi yang D. Teman-teman, ini kiri. A itu di sebelah kiri, maka dia batas bawah. Ya, yang sebelah kanan itu batas atasnya. Begitu pula yang atas ya, batas bawahnya ambil yang sebelah kiri, ini fungsinya nanti yang sebelah kanan ini D ini adalah batas atasnya. Gitu. Jadi kalau ditulis lagi dari yang tadi, A itu adalah Y2 sama dengan Y1, begitu ya. Yang B ini adalah Y2 sama dengan Y1 dikurang 2. Oke, yang D ini sama dengan Y2 sama dengan 2 min Y1. Dan C ini adalah Y2 sama dengan Y1. Begitu. Ya, jadi beda yang tadi vertikal, yang sekarang adalah horizontal. Berarti batas Y2-nya dipecah dari berapa sampai berapa? Dan berapa sampai berapa? Yang pertama, Y1 min 2. Y1 sampai Y1 min 2. Enggak, secara keseluruhan, tadi kan Y2 itu berada di antara negatif 1 sampai 1 ya? Ya enggak? Tadi secara keseluruhan. Dari sini sampai sini gitu kan. Terus kan kita pecah jadi dua daerah nih. Daerah 1 dan daerah 2. Berarti kita bagi 2 nih. Y2-nya dari berapa sampai berapa dan berapa sampai berapa? Min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1. Betul, min 1 sampai 0 dan 0 sampai 1, teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan perubahan batasnya ini berubahnya di mana? Ya, di sini nih dia batasnya. Maka nanti dipecahnya dari min 1 sampai 0 dulu, baru 0 sampai 1. Begitu ya. Berarti sekarang kita cari ketika Y2-nya berada di antara min 1 sampai dengan 0. Maka F Y1-nya adalah, tulis dulu umumnya, integral dari FY1
Y2 integral terhadap siapa? Sorry, Y2 ya. Lagi. Integralkannya terhadap siapa berarti? Y1. Oke. Y1. Lihat, untuk luas yang pertama ini menandakan Y2-nya dari negatif 1 sampai dengan 0. Maka lihat yang bawah ya, daerah yang bawah. Oke, yang sebelah kiri ini jadi batas bawah. Y2 sama dengan Y1. Berarti Y1-nya sama dengan? Y2. Y2, oke. Batas atasnya adalah yang sebelah kanan sini. Y2 sama dengan Y1 dikurang 2. Maka Y1-nya? Y2 tambah 2. Oke, Y2 ditambah 2. Ya. Tinggal kita selesaikan di sini. Berarti integral dari 2 sampai 2 plus 2 dari setengah Y1. Berarti setengah Y1 dengan batas Y1-nya adalah Y2 dan Y2 ditambah 2. Oke, jadi setengah dikali, nah batas atasnya adalah Y2 plus 2 dikurangi Y2. Ada yang salah nggak? Kayaknya batas bawahnya min Y2 deh, Bu. Min Y2 ya? Iya. Oke, ini kurang negatif ya. Y2 sama dengan negatif Y1 yang sebelah kirinya. Berarti Y1-nya adalah negatif Y2. Betul. Terima kasih sudah dikoreksi ya. Nah, berarti ini dari negatif Y2 dikurangi negatif Y2 sama saja dengan setengah dikali Y2 plus Y2 plus ya, berarti 2Y2 plus 2 ya. Atau sama dengan Y2 plus 1. Oke, berarti sekarang untuk Y2-nya dari 0 sampai 1. Ya, untuk Y2-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Oke, tulis lagi Y2-nya. Integral dari FKP bersamanya dengan batasnya adalah Y1. Lihat daerah Y2 berada di antara 0 sampai dengan 1. Itu adalah daerah yang atas, daerah yang kedua. Ya, berarti dia dibatasi oleh garis Y2 sama dengan Y1 dan garis Y2 sama dengan 2 min Y1. Berarti batas bawahnya yang ini ya, yang sebelah kiri. Batas atasnya yang sebelah kanan. Y2 sama dengan Y1, berarti Y1-nya sama dengan? Y2. Y2 ya, berarti di sini Y2. Batas atasnya, coba lihat. Nah, Y2 sama dengan 2 min Y1, maka Y1 adalah? 2 min Y2. Oke, 2 min Y2 ya. 2 min Y2, seperti itu. Oke, berarti ini integral dari 2 sampai 2 min Y2 dari setengah di Y1. Oke, ini adalah setengah Y1 dengan batas bawahnya adalah Y1 sama dengan Y2. Nanti batas atasnya adalah Y1 sama dengan 2 min Y2. Oke, berarti di sini setengah dikali Y1-nya substitusikan batas atasnya adalah 2 min Y2 dikurangi Y2 ya. Setengah dikali 2 min 2Y2. Oke, jadi 1
dikurangi Y2. Oke, berarti ya FKP marginal ya bagi Y2 itu adalah tadi yang pertama 1 plus Y2 untuk Y2-nya berada di antara negatif 1 sampai dengan 0. Kemudian 1 dikurangi Y2 untuk Y2-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Dan 0 untuk Y2 lainnya. Nah, seperti ini. Bisa dipahami? Teman-teman? Ibu. Insya Allah. Yang terpenting sebetulnya kalian memahami cara menentukan batasnya. Apakah dia batasnya sama misalnya ya. Jadi harus ditelusuri pelan-pelan gitu dari si daerah asalnya ini. Gitu ya. Kalau batasnya sudah daerah gambarnya sudah benar, ya tinggal menentukan batasnya. Ya batasnya tinggal dilihat. Kalau nanti daerahnya ya batasnya ada di bawah dan atas gitu garisnya seperti ini, ya berarti yang jadi batas bawahnya adalah yang garisnya di bawah atau garisnya di atas. Atau kalau misalnya seperti tadi contoh untuk yang Y2 begitu ya, ada di sebelah kanan dan kiri begitu ya, dibatasi oleh garis di kiri dan kanan, berarti nanti yang menjadi batas bawahnya adalah yang di sebelah kiri, yang batas atasnya adalah yang di sebelah kanan. Ya, jadi ini adalah penerapan dari metode transformasi di peubah ajak ganda. Kalau kalian sudah bisa memahami ini ya, malah nanti kalau saya sih ya, saya tidak bisa mengeneralisir kalian. Kalau saya biasanya jadi ketagihan mengerjakan soal gitu. Wah, bentuknya seperti apa lagi ya? Biasanya dalam menentukan batasnya ini karena terkadang keliru, jadi suka ketagihan gitu, teman-teman. Jadi coba gambar bentuk soal yang lain seperti apa, digambar batasnya berapa. Itu sebagai metode latihan agar kalian paham ya bentuk cara mencari FKP marginal ya dalam metode transformasi peubacak ganda gitu. Karena kita tidak sembarangan seperti pada peubacak tunggal. Nah, untuk metode transformasi peubacak ganda ini ada yang ingin tanyakan, nanti ini saya share ya dalam bentuk image. Aman? Untuk Sejauh yang ini? A dan B bagaimana ya Bu? Ini sudah termasuk A dan B atau gimana tadi? Ini Berdasarkan jawabannya yang B, bahasanya. Bintang. Yang B Ini yang mana? B. Ini. Jadi Oh, yang ini FY1, yang B itu kan yang ditanya apa? FKP marginal, ya kan? Bagi Y1 dan bagi Y2. Benar ya? Jadi FKP marginal bagi Y1 adalah yang ini. Ya, jadi Y1-nya itu FKP-nya nilainya Y1 kalau Y1-nya berada di antara 0 sampai dengan 1, fungsinya 2 min Y1 kalau misalnya Y1-nya berada di antara 1 dan 2. FY2-nya bagaimana? Nah, FY2-nya ini sebelahnya. Ya, dia bentuk fungsinya adalah 1 plus Y2 kalau Y2-nya berada di antara negatif 1 sampai 0 ya. Dan 1 min Y2 kalau Y2-nya berada di antara 0 sampai dengan 1. Ini jawabannya sama dengan yang ada di materi ini. Sayangnya dia tidak menunjukkan daerah di arsirnya. Ya, jadi tahu-tahu ada batasnya aja seperti ini bentuknya. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan sebetulnya batas Y2 dari negatif Y1 sampai 1 itu dari mana dilihatnya. Tuh kan? Itu pula untuk integral yang lainnya. Nah, dari gambar ini, daerah asal FY1 Y2-nya ini secara bersama-sama, si belah ketupat ini gitu ya. Itulah kenapa batas integralnya dari sekian sampai sekian seperti yang ada di bahan paparan dari IPB ini. Ya, dia tidak menunjukkan wilayah di arsirnya begitu ya. Hanya dia mencoba menggambarkan biasanya daerah perpotongan ini ya dibatasi ini, yang ini nih yang belah ketupat. Udah jawabannya udah sampai poin B Bintang. Nanti dibaca lagi ya. Bu. Ya, oke.
Teman-teman, saya sedikit coba memperlihatkan FPM ya. Ini tuh sebetulnya mirip dengan PU Bacak Tunggal. Ya, ini ada catatan saya, silahkan dibaca ya, dipahami gitu. Karena ini mirip sekali dengan yang PU Bacak Tunggal. Artinya apa? Ya, karena kita tahu bahwa FPM itu bentuknya unik ya. Artinya tidak semua distribusi itu akan memiliki FPM yang sama. Ya, jadi normal misalnya ya. Kemudian eksponensial gitu. Dan beberapa distribusi yang umum itu ada yang punya FPM, ada yang tidak. Ketika dia punya FPM, ketika dia punya fungsi pembangkit momen, ini saya sudah ke catatan saya, muncul tidak di kalian? Muncul, Ibu. Muncul ya. Jadi kalau dia sudah punya FPM, pasti FPM-nya itu unik, teman-teman. Ya, tidak akan sama dengan fungsi distribusi yang lain. Ya, tapi tidak semua fungsi distribusi punya FPM, kan seperti itu. Ketika kalian sudah tahu bahwa si PU Bacak lamanya itu punya FPM, punya fungsi pembangkit momen, ya, maka untuk mencari fungsi distribusi peluang dari PU Bacak yang baru, dekati dengan fungsi pembangkit momennya, gitu. Jadi misalnya ya, kita punya PU Bacak X dan Y. Ya. PU Bacak lamanya adalah X. Kemudian kita punya PU Bacak baru yaitu Y. Y ini bisa fungsi dari X. Ya. Maka nanti kita cari FPM punyanya si X, kita cari FPM-nya punya si Y. Kalau misalnya FPM si X itu ternyata sama dengan FPM si Y, maka X dan Y ini punya distribusi yang sama. Begitu. Tetapi seperti yang kita pernah bahas, semoga kalian ingat ya Allah. Jadi nanti kita punya PU Bacak lama X, ya, punya FPM, kita cari FPM bagi Y. Nanti kita setelah dapat FPM bagi Y, kita coba cari pola dari tabel sakti yang kita punya. Ya, nanti lihat FPM-nya ini mendekati FPM-nya punya siapa, distribusi apa. Paling bedanya hanya di parameternya saja, bentuknya berapa. Misalnya kalaupun binomial, N-nya berapa atau P-nya berapa. Tetapi si Y ini akan menjurus kepada salah satu FPM dari distribusi yang umum. Ya, jadi prosedurnya berarti tentukan FPM bagi si X dulu, ya, kemudian tentukan FPM bagi si Y. Nanti lihat daftar FPM dari distribusi peluang yang umum yang ada di tabel sakti. Periksa apakah terdapat FPM yang bentuknya sama dengan bentuk FPM si Y. Seperti itu. Ya. Jadi di sini ada sifat-sifat. Misalnya kalau kita punya PU Bacak X, ya, di mana X1 sampai dengan Xn, itu PU Bacak bebas, yang mana masing-masing punya fungsi pembangkit momen MX1T, MX2T, sampai dengan MXNT. Lalu kita punya PU Bacak baru Y, teman-teman, di mana Y ini adalah penjumlahan dari X1 sampai dengan Xn. Maka FPM bagi Y-nya nanti adalah perkalian dari setiap fungsi pembangkit momen contoh acaknya. Begitu, ya. Nih, ada contoh soalnya di sini beberapa ya contohnya. Teman-teman bisa lihat. Silakan dipelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan di grup WhatsApp. Ya. Ini pertemuan ke-15. Sebetulnya ada satu topik lagi mengenai limiting distributions. Ya, jadi saya sudah konfirmasi ke kelas B itu adalah kelas B, kan kelas B ya, kelas A Prof. Siono sempat membahas limiting distributions. Jadi untuk yang kelas B ini, ya nanti coba saya share catatan saya, semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalnya, Bu, saya mau ada satu pertemuan tambahan sebelum UAS, ya untuk membahas beberapa soal ini, misalnya yang PU Bacak ganda tadi, ditambah yang limiting distribution, silakan. Ya, tapi kalau misalnya mau belajar secara mandiri, kemudian nanti ingin menanyakan beberapa poin lewat grup atau japri juga silakan. Ya, jadi Tania dan teman-teman silakan diskusikan ya terkait dengan hal tersebut gitu ya. Tapi untuk FPM ini kita sudah pernah belajar konsepnya sebetulnya mengulang materi FPM saja. Nanti kalau kalian baca ya, kalian akan menyadari ini hanya mengulang materi FPM saja, makanya tidak saya perdalam lagi. Untuk yang limiting distributions ya,
ada YouTube yang bisa teman-teman pelajari dan catatan saya berdasarkan YouTube tersebut. Atau nanti misalnya mau luring satu kali lagi juga silakan. Tapi saya rasa berdasarkan catatan saya atau berdasarkan YouTube itu sudah bisa teman-teman pelajari secara mandiri. Ya, jadi silakan Tahnia dan teman-teman memutuskan seperti apa. Tapi yang pasti untuk jadwal UAS itu kemungkinan besarnya berarti di minggu kedua ya. Saya tidak tahu apakah paralel dengan yang prodi matematika, karena timnya dengan Bu Vera begitu ya. Jadi ada jadwalnya di minggu pertama, tapi sedang saya koordinasikan apakah bisa di jadwal minggu kedua. Karena artinya bisa paralel 3 kelas gitu ya. Jadi Statma 1 kelas A, Statma 1 kelas B, dan juga miliknya prodi matematika 1 kelas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi silakan direview kembali saja FPM. Ya, sama persis dengan materi yang kita pelajari pada saat FPM. Idenya sama ya. Bahkan sama, bukan idenya sama lagi, tapi sama persis begitu. Nah, kemudian terkait tadi limiting distributions ya. Silakan dibicarakan Tahnia. Minggu depan paling cepat UAS apa yang sudah terjadwal? Kalkulus integral, mata kuliah kewarganegaraan. Kalkulus integral dengan siapa, Bu? Bu Elis. Bu Elis hari apa? Selasa. Oh, hari Selasa. Iya. Biasanya hari tapi ini ya pagi ya? Iya, Bu. Iya, Bu, pagi. Karena Iya, Bu, kalau pagi. Selasa biasanya Selasa itu hari dosen ya. Saya bilangnya hari dosen karena biasanya dijadwalkan untuk seminar proposal skripsi atau sidang skripsi gitu teman-teman ya, agar tidak mengganggu jadwal tersebut. Biasanya perkuliahan ditiadakan, tapi mungkin karena UAS ya jadi diperbolehkan. Kalau pagi masih relatif oke ya, biasanya rapat dan lain sebagainya di siang hari. Oke, tidak ada pertanyaan untuk materi bab transformasi Pou-Bacak ini ya? Atau kalau di BAIN itu namanya function pembangkit permisi Bu, izin bertanya. Iya. Untuk fungsi Boleh, pembangkit Bintang. momen, penyelesaiannya bagaimana ya Bu? Apakah sama dengan peubah acak atau bagaimana? Sama Bintang ya, sama teman-teman. Ini pernah kita bahas di metode fungsi pembangkit momen. Contohnya di sini kita punya Pou-Bacak X ya, dia berdistribusi seragam dengan parameternya adalah alfa dan beta. Kemudian kita punya Pou-Bacak baru yaitu Y, gitu kan? Y ini merupakan fungsi dari X, yaitu A plus X. Gitu. Tentukan distribusi peluang bagi Y. Berarti tahap pertama adalah ya tentukan fungsi pembangkit momen bagi X. Rumus umumnya kan ekspektasi dari E pangkat TX ya. Jadi kalau kalian turunkan ya akan dapat turunkan tuh bukan bukan turunan gitu ya, tetapi maksudnya diselesaikan ekspektasi dari E pangkat X ini kan berarti integral E pangkat X dikali 1 per beta minus alfa dari FKP seragamnya. Atau kalian boleh langsung tulis saja FPM dari seragam berdasarkan tabel BAIN. Ya, kalau di tabel BAIN itu kan saya buka dulu deh tabel sakti. Nih ya. Kalau kalian tidak harus hafal ya, uniform. Nah, ini kan ada nih fungsi pembangkit momennya ya, E pangkat BT dikurang E pangkat AT per B min A dikali T. Parameternya dia A dan B. Kalau kita kan tadi parameternya alfa dan beta. Ganti saja A dan B yang ada di tabel dengan alfa dan beta. Jadi bentuk FPMX-nya seperti ini. E pangkat BT dikurang E pangkat alfa T dibagi T dikali beta minus alfa. Ya. Kemudian cari FPM bagi Y, yaitu siapa tadi? A plus X, di mana A-nya merupakan suatu konstanta. Ganti berarti di sini FPM bagi Y itu apa? Ekspektasi dari E pangkat TY. E pangkat TY, ya ganti dengan A plus X gitu kan.
Jadi kalau E pangkat T AT dikali E pangkat TX, ini kan sama saja ekspektasi dari E pangkat T dikali A plus X. Ya, A plus X. Kalikan ke dalam, jadi E pangkat AT ditambah TX. Kalau dipisahkan jadi E pangkat AT dikali E pangkat TX. E pangkat TX itu kan apa? Fungsi pembangkit momen dari X atau MXT. Makanya kenapa di sini seperti ini. Tuliskanlah MXT yang diperoleh di awal apa. Ya, selesaikanlah persamaan ini. Sampai persamaan terakhirnya adalah seperti ini. Sekarang FPM dari Y ini polanya sama dengan siapa? Polanya masih sama dengan uniform, teman-teman. Tetapi batas bawahnya yang awalnya A dan B, atau alfa dan beta, sekarang batas bawahnya jadi A plus beta, ya, batas atasnya jadi, batas bawahnya adalah A plus alfa, batas bawahnya adalah A plus beta. Begitu, maka Y-nya adalah berdistribusi seragam dengan parameternya adalah A plus alfa dengan A plus beta. Secara umum seperti itu. Ya, jadi tentukan dulu FPM bagi si X, kemudian FPM bagi si Y, ya. Terus lihat FPM Y ini polanya mirip dengan FPM distribusi apa gitu. Bu, apakah dijamin misalnya X-nya itu adalah uniform, Y-nya itu juga uniform? Tidak dijamin. Ya. Yang bisa saya jamin adalah bahwa nanti entah itu di soal atau bagaimana ya, bahwa FPM bagi si Y ini akan mengikuti FPM suatu distribusi yang umum yang ada di tabel sakti. Jadi kalau awalnya sudah umum, distribusi awalnya, distribusi dari PU Bacak baru juga dia akan mengarah ke yang umum, teman-teman. Ya, jadi bisa saja nanti akan ada kasus misalnya X-nya adalah normal gitu ya. Atau X-nya itu adalah Poisson, binomial. Gitu. Tapi ternyata setelah dicari FPM bagi Y-nya, gitu ya, yang mana Y ini merupakan fungsi dari X, artinya fungsi dari distribusi binomial, ketika diselesaikan, FPM-nya jadi mengarah ke distribusi Poisson misalnya. Oh, jadi Y-nya berdistribusi Poisson gitu, dengan parameternya adalah lambda misalnya. Tapi pada intinya adalah cari FPM Y-nya dan lihat di tabel ini dia polanya mengikuti distribusi apa. Itu aja. Nah, ini kapan dipakainya metode FPM? Kalau distribusinya distribusi umum. Makanya kemarin yang saya sampaikan. Ya, kalau distribusi di soal atau di kasusnya adalah distribusi umum, PU Bacak asalnya, salah satu metode utama ya yang bisa kalian coba paling pertama itu adalah metode fungsi pembangkit momen, teman-teman. Ya, apabila si fungsi umumnya distribusi umumnya itu punya FPM, karena tidak semua distribusi punya FPM ya. Ada yang nggak punya, ada yang tidak terdeteksi ini distribusinya. Cara yang kedua adalah pakai fungsi metode transformasi. Ya, baru metode fungsi distribusi kumulatif. Jadi kalau bisa saya rangkum metode fungsi PU Bacak ini ya. Kalau X-nya ini adalah tidak umum fungsinya, maka kalian bisa gunakan fungsi distribusi kumulatif atau transformasi. Ya, kalau misalnya X ini adalah berasal dari yang umum, FKP-nya, atau yang ada di tabel sakti, ya, saya sarankan adalah pertama pakai FPM jika FPM-nya ada. Kalau nggak ada, turun ke metode transformasi. Nah, nih. Ya. Ini kuncinya di sini. Ya, jadi nanti kalau ketemu soal, nanti latihan ya di soal tugas yang akan saya berikan. Itu lihat fungsi asalnya si X-nya ini adalah Fx-nya itu distribusinya umum atau tidak. Gitu. Kalau tidak, langsung saja gunakan fungsi transformasi atau distribusi kumulatif. Yang mana yang menurut kalian lebih mudah lah. Ya,
Tapi kalau misalnya X-nya normal atau apapun yang ada di tabel ini, cek dulu dia punya FPM atau enggak. Ya, kalau dia punya FPM, oke, coba pakai FPM dulu. Mana tadi whiteboard-nya? Ya, jadi kalau ada di salah satu tabel, kemudian FPM-nya ada, coba pakai metode FPM yang tadi dulu. Telusuri dulu dari si Y-nya itu. Atau apapun bentuk variabel barunya. Ya, teman-teman. Baru kalau misalnya ketemu-temu, pakai transformasi. Gitu konsepnya. Ya, jadi silakan nanti dipelajari lagi. Nanti saya berikan sore ini catatan saya tentang limiting distribution sebetulnya sudah ada, tapi ada beberapa yang perlu dirapikan gitu ya, jadi agar teman-teman bisa membacanya. Pada intinya adalah limiting distribution dipakai ketika berdasarkan metode-metode ini kita tidak dapat memperoleh CFV ya teman-teman. Ya, jadi kita punya pool bacak baru X, pool bacak baru Y. Dengan berbagai metode ini kita nggak dapat nih bentuk si Y-nya kayak gimana, karena susah ternyata. Nah, kita pakai distribusi pendekatan namanya, limiting distribution. Artinya nanti si FY ini coba kita cari dekatnya ke distribusi apa. Jadi tidak bisa kita dapatkan distribusi exactly-nya tuh nggak ada ya. Tapi kita dekati dengan apa? Dengan menambah sampel sebanyak mungkin. Nah, ketika sampelnya ditambah-tambah, jadi distribusinya mendekati distribusi apa ya? Nah, itu kita berbicara di limiting distribution. Oke, nah itu materi kita hari ini teman-teman ya. Jadi jikapun hari ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum kita bertemu kembali di UAS, ya saya ucapkan selamat kalian sudah belajar StatMat 1 ini dengan banyak sekali materi. Saya apresiasi teman-teman yang selalu aktif bertanya atau menyimak, mencatat ulang, begitu ya, dan berbagi dengan teman-teman yang lain mungkin untuk mempelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari selama kurang dari 1 semester ini, hampir 1 semester ini bisa bermanfaat. Ya, yang pasti, yang penting teman-teman bisa memahami konsep atau ide dari setiap materi yang dipelajari. Masih ada waktu untuk sampai kepada UAS, ya. Jadi silakan gunakan secara optimal waktu yang ada, teman-teman ya. Optimalkan entah kalian mau belajar bersama atau mungkin ada pertemuan tambahan 1 kali lagi, terserah lah ya. Yang pasti selama itu bisa akan saya usahakan. Oke, sehat-sehat selalu semuanya. 2 minggu ke depan merupakan hari yang cukup pasti membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi semangat ya, tetap positive thinking dan usahakan yang terbaik. Mohon maaf kalau misalkan selama perkuliahan ada kata-kata atau sikap kurang berkenan, ya, semoga bisa dimaafkan oleh kalian. Ya, saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Terima kasih Ibu. banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Maafin kita juga ya, Bu. Iya, Bu, maafin kita ya, Bu. Ya, dimaafkan. Saya tutup teman-teman ya, izin live. Iya, Bu, dadah.